Di malam hujan deras yang menyapu jalanan ibu kota, Andi berdiri membeku di depan pintu rumah kontrakannya di Tebet, Jakarta Selatan. Dua bayi kembar, satu laki-laki dan satu perempuan baru lahir, terbungkus selimut tipis basah kuyup menangis kencang di kesunyian malam itu, ditinggalkan begitu saja tanpa secarik kertas pun. Dengan tangan gemetar karena dingin dan kejutan, Andi langsung mengangkat mereka berdua ke dalam pelukannya, membawa masuk ke rumah kecil yang sepi. Hatinya berdegup kencang antara rasa kasihan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya pada dirinya sebagai seorang pria gay berusia 35 tahun yang selama ini hidup menyendiri setelah putus dengan kekasihnya setahun lalu. Malam itu berubah menjadi awal dari segalanya. Andi yang biasa menghabiskan waktu sendirian merancang logo untuk klien perusahaan, kini sibuk mencari susu formula di warung malam, membersihkan bayi-bayi itu dengan handuk bersih, dan berusaha menenangkan tangisan mereka sambil air matanya ikut jatuh tanpa bisa ditahan. "Siapa yang tega meninggalkan kalian seperti ini?" gumamnya pelan pada bayi perempuan yang lebih kecil, sementara bayi laki-lakinya terus meronta. Andi tahu betul, di Indonesia yang konservatif ini, seorang pria lajang seperti dia, apalagi dengan rahasia orientasinya yang tak pernah dia ungkapkan ke keluarga di kampung halaman Surabaya, tidak seharusnya terlibat dalam urusan seperti ini. Tapi hati nuraninya tak bisa diam. Pagi harinya, dia menelepon sahabatnya, Rina, seorang perempuan lesbian yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta, meminta bantuan darurat. Rina datang segera, membawa popok dan obat-obatan dasar. Matanya melebar saat melihat dua bayi mungil itu tidur nyenyak di kasur Andi yang sempit. "Kamu gila, Di. Kamu tahu risiko apa yang kamu ambil?" bisik Rina sambil memeriksa suhu bayi-bayi. Andi hanya mengangguk pelan, "Aku nggak bisa tinggalin mereka di jalan, Rin. Mereka nggak punya siapa-siapa." Hari-hari pertama penuh kekacauan, Andi bolos kerja relancenya, menghabiskan tabungannya untuk susu dan dokter anak, belajar mengganti popok sambil ideocal dengan Rina yang memberi instruksi. Tetangga mulai curiga melihat pria lajang tiba-tiba membawa bayi pulang, bisik-bisik di lorong kontrakan tentang mungkin anak haram atau ada apa sih sama Mas Andi. Andi merasa dunia semakin sempit, ingatannya melayang ke masa lalu ketika dia sadar dirinya gay di usia 20-an, harus menyembunyikan dari orang tua yang taat agama, dari saudara-saudara yang selalu bertanya kapan nikah. Kini, dengan dua nyawa kecil ini, dia merasa seperti sedang diuji Tuhan atau nasib, entah mana. Setiap malam, saat bayi-bayi tidur, Andi duduk di balkon kecil, merokok sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, bertanya-tanya apakah dia sanggup. Tapi saat bayi laki-lakinya, yang dia beri nama Arya, menggenggam jarinya erat saat diberi susu, dan bayi perempuannya, Adira, tersenyum pertama kali padanya, hati Andi meleleh. Dia mulai mencari informasi secara diam-diam di internet tentang prosedur adopsi untuk lajang, tapi setiap artikel menunjukkan betapa sulitnya di Indonesia bagi orang seperti dia. Rina datang lagi di hari ketiga, membawa dokumen sementara dari posyandu. "Kamu harus lapor polisi atau dinas sosial, Di. Ini nggak bisa disembunyikan selamanya." Andi mengangguk, tapi dalam hati dia takut identitasnya terbongkar, takut kehilangan bayi-bayi ini yang sudah mulai dia anggap sebagai miliknya. Minggu pertama berlalu seperti mimpi buruk yang manis. Andi kehilangan dua klien besar karena tak bisa fokus, tapi dia tak peduli. Dia belajar mengenali tangisan Arya yang lapar dan Adira yang rewel karena kembung, tertawa kecil saat mereka tidur damai di dadanya. Teman sekantornya, seorang desainer junior bernama Ajar, pria tampan berusia 28 tahun yang diam-diam Andi kagumi sejak lama, menelepon untuk menanyakan kabar, tak tahu apa yang terjadi. Andi hanya bilangnya ada urusan keluarga mendadak, tapi suaranya bergetar. Di akhir minggu, saat hujan reda, Andi membawa bayi-bayi itu jalan-jalan ke taman kecil dekat rumah menggunakan stroller second yang dibeli Rina, merasa untuk pertama kali dalam hidupnya seperti seorang ayah sungguhan, meski dunia di sekitarnya masih penuh prasangka yang siap menghantam.
Seminggu berlalu, Andi sudah mulai terbiasa dengan ritme baru hidupnya yang kacau tapi penuh makna. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan susu, mengganti popok, lalu bekerja di laptop sambil menggendong satu bayi di ayunan gantung yang dia rakit sendiri dari barang bekas. Rina datang hampir setiap sore setelah shift, membantu mandikan Arya dan Adira sambil bercerita tentang pasien-pasiennya di rumah sakit, tapi selalu mengingatkan Andi untuk segera melapor ke dinas sosial. Kamu nggak bisa selamanya sembunyi, Di. Ini bayi manusia, bukan kucing liar, katanya tegas suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu kecil. Andi menghela napas panjang, memandang Arya yang sedang belajar merangkak di karpet usang. Dia tahu Rina benar, tapi setiap kali membayangkan harus menghadapi birokrasi negara, hatinya ciut. Bagaimana menjelaskan seorang pria lajang tiba-tiba punya bayi kembar tanpa istri. Identitas gayanya yang selama ini dia jaga rapat-rapat di Jakarta yang modern tapi tak penuh pandangan tajam, bisa saja meledak. Di kantor, Ajar mulai curiga. Suatu hari dia datang ke rumah Andi dengan alasan mengantar ile proyek, tapi matanya langsung tertuju pada dua cradle kecil di sudut ruangan. Ini anak siapa? Ditanya Ajar pelan, suaranya campur antara kaget dan khawatir. Andi menceritakan semuanya dengan suara bergetar, dari malam hujan hingga sekarang. Ajar diam lama, lalu tersenyum tipis, kamu berani banget. Aku kagum. Malam itu mereka ngobrol panjang lebar sampai larut. Ajar membantu Andi menidurkan bayi-bayi, tangannya sesekali menyentuh bahu Andi dengan lembut, membuat hati Andi hangat untuk pertama kali setelah lama. Tapi di kampung halaman berita mulai bocor. Ibu Andi menelepon dari Surabaya setelah tetangga Tebet kirim foto grup wa keluarga besar. Andi, apa benar kamu ambil anak orang? Kamu sendirian, nak? Gimana caranya? Suara ibunya penuh kepanikan dan tuduhan. Andi berbohong setengah-setengah, bilang sesementara aja, Bu, tapi ibunya langsung marah, kamu jangan bikin malu keluarga. Sudah 35 tahun belum nikah, sekarang malah bawa anak. Orang-orang ngomong apa nanti? Telepon ditutup kasar, meninggalkan Andi duduk termenung di lantai, air mata jatuh ke lantai semen. Ajar yang kebetulan ada di sana malam itu memeluknya dari belakang tanpa kata, kamu nggak sendiri, Di. Aku di sini. Hubungan mereka mulai berkembang pelan, dari teman kerja menjadi lebih dalam. Ajar sering datang malam hari, membawa makanan, bermain dengan Arya dan Adira yang sudah mulai mengenali suaranya. Tapi masyarakat sekitar kontrakan semakin ramai, ibu-ibu kosan bertanya langsung, Mas Andi, istri mana? Kok tiba-tiba punya anak kembar? Andi menjawab diplomatis, ditinggalin teman, Bu. Saya bantu sementara. Tapi gosip menyebar cepat di grup RT. Ada yang bilang pasti anak luar nikah, ada yang curiga lebih jauh. Andi merasa tertekan, tapi setiap kali melihat Adira tersenyum gigi pertamanya atau Arya tertawa riang saat digendong Ajar, semua itu terasa sepadan. Dinas sosial akhirnya dihubungi Rina secara resmi. Petugas datang suatu siang, memeriksa rumah, bertanya panjang lebar tentang latar belakang Andi. Bapak lajang ya? Proses adopsi untuk lajang susah di Indonesia, Pak. Apalagi tanpa pasangan tetap, kata petugas itu datar. Andi mengangguk, tapi dalam hati bertekad bertarung. Ajar mulai terlibat lebih dalam, membantu Andi mengumpulkan dokumen, bahkan memperkenalkan Andi pada pengacara temannya yang spesialis hak anak. Malam-malam mereka habiskan merencanakan, tangan Ajar sering menggenggam tangan Andi, bisik kita bisa, Di. Untuk mereka. Keluarga Andi mengirim saudara laki-lakinya ke Jakarta untuk menyelidiki, kakaknya datang marah, kamu mau rusak nama baik keluarga. Lepasin anak-anak itu. Andi berdiri tegar di depan pintu, ini pilihan aku, Mas. Mereka sekarang bagian dari hidupku. Pertengkaran hebat terjadi, kakaknya pergi sambil mengancam putus hubungan. Andi jatuh ke pelukan Ajar malam itu, menangis untuk pertama kali di depan orang lain, merasa dunia runtuh tapi juga bangkit.
Rina datang esoknya dengan kabar baik, ada kemungkinan sidang pengadilan jika kamu ajukan guardianship sementara. Andi tersenyum lemah, aku siap, Rin. Untuk Arya dan Adira, aku siap hadapi apa saja. Proses hukum dimulai dengan lambat tapi pasti. Andi dan Ajar bolak-balik ke pengadilan keluarga di Jakarta Pusat, mengumpulkan surat keterangan, tes kesehatan, bahkan wawancara psikologis. Ajar semakin terbuka, mengakui perasaannya pada Andi suatu malam saat mereka duduk di balkon sambil mendengar napas tenang bayi-bayi. Aku suka kamu sejak lama, Di. Dan sekarang lihat kamu jadi ayah seperti ini, aku ingin ikut serta. Andi membalas ciuman pertama mereka, lembut dan penuh harap, merasa akhirnya ada cahaya di tengah badai. Tapi masyarakat tak tinggal diam, berita lokal kecil di koran online mulai muncul tentang pria lajang temukan bayi terlantar, komentar netizen penuh prasangka, pasti ada yang aneh, lagi meski belum langsung sebut nama. Keluarga Ajar yang lebih terbuka di Bandung mulai tahu, ibu Ajar menelepon, nak, kalau kamu bahagia, ibu dukung. Tapi hati-hati di negara ini. Dukungan itu memberi kekuatan. Di kantor, bos Andi mulai curiga dengan absennya yang sering, tapi Ajar membela, dia lagi urusan penting keluarga, Pak. Hubungan Andi Ajar berkembang menjadi pasangan sungguhan, mereka pindah ke apartemen lebih besar di Kemang agar ada ruang untuk anak-anak, berbagi tugas mengasuh dengan bahagia. Arya dan Adira sudah mulai merangkak lincah, memanggil pad pertama kali pada Andi membuatnya menangis haru. Tapi konflik datang dari pihak tak terduga, keluarga biologis bayi-bayi muncul setelah polisi lacak dana dari sampah yang ditinggalkan. Seorang tante dari ibu kandung yang miskin datang ke pengadilan, mengklaim kami keluarga, bayi harus kembali. Sidang pertama penuh ketegangan, hakim bertanya Andi panjang lebar tentang status lajangnya, Bapak yakin bisa besarkan mereka tanpa ibu? Andi menjawab tegas, saya punya cinta dan tanggung jawab, yang mulia. Itu cukup. Ajar duduk di belakang sebagai saksi, tangannya mengepal. Media mulai meliput sedikit judul pria lajang sekeluarga biologis untuk bayi terlantar. Tekanan sosial naik, Andi kehilangan beberapa klien karena kontroversi, tapi komunitas kecil teman-teman di Jakarta mendukung diam-diam ya grup chat. Rina jadi pilar, sering menginap membantu. Suatu malam, Andi dan Ajar bertengkar kecil karena Ajar ragu apakah kita siap jadi orang tua permanen, tapi Andi memeluknya, kita tumbuh bersama mereka, Aj. Pertengkaran berakhir dengan pengertian lebih dalam. Sidang kedua mendekat, Andi merasa semakin kuat, identitas gaynya tak lagi beban tapi bagian dari kekuatannya untuk melindungi anak-anak. Sidang semakin panas saat keluarga biologis membawa bukti bahwa ibu kandung sempat depresi pasca melahirkan, tapi Andi punya saksi ahli dari psikolog anak yang bilang bayi-bayi sudah terikat kuat dengannya. Ajar jadi target gosip di kantornya sendiri, harus keluar dari proyek besar karena pilihan hidup pribadi. Andi merasa bersalah, tapi Ajar bilang ini pilihan kita berdua. Krisis datang saat ibu Andi datang tiba-tiba ke Jakarta, melihat apartemen penuh mainan dan dua pria dewasa mengasuh anak-anak. Kamu gaya, Andi. Ini semua karena itu, tangis ibunya. Andi mengakui semuanya untuk pertama kali, pelukan emosional terjadi meski ibunya butuh waktu. Ajar hadir tenang memasak untuk ibu mertua calon itu. Di sidang ketiga, pengkhianatan kecil terjadi, seorang tetangga lama Andi di Surabaya dihadirkan sebagai saksi oleh pihak lawan, bilang media pernah lihat Andi dengan pria. Ruangan hening, hakim menatap tajam. Andi berdiri, suaranya mantap dia, saya gay. Tapi itu tak mengurangi kemampuan saya jadi ayah. Lihat Arya dan Adira, mereka sehat, bahagia. Ajar bersaksi, cerita bagaimana mereka bangun keluarga ini dari nol. Hakim menunda sidang, tapi suasana berubah. Tekanan media nasional mulai ramai, tagar ayahan di trending di campur dukungan dan benci. Andi dan Ajar hampir putus asa, tapi malam itu mereka duduk bersama anak-anak, bernyanyi lagu anak, merasa ikatan lebih kuat.
Rina bawa berita baik dari komunitas advokasi hak anak. Keluarga Ajar datang dukung di sidang berikutnya. Andi merasa tumbuh dari pria yang sembunyi menjadi pejuang terbuka untuk cinta dan keluarga. Celima di sidang akhir tiba, ruang pengadilan penuh wartawan di luar. Pihak keluarga biologis menyerah sebagian setelah tes DNA dan bukti kasih sayang Andi. Hakim memanggil Andi ke depan. "Bapak Andi, apakah Bapak siap jadi wali sah?" Andi menjawab, "Siap, Yang Mulia." Lalu momen bersejarah, Arya dan Adira yang sudah bisa jalan kecil dibawa masuk sebagai demonstrasi, langsung berlari ke pelukan Andi sambil teriak, "Ayah! Ayah!" untuk pertama kali di depan hakim. Ruangan hening lalu tepuk tangan pelan. Hakim mengumumkan pengadilan memutuskan guardianship permanen kepada Bapak Andi dengan rekomendasi pasangan pendukung. Andi menangis bahagia, Ajar memeluknya erat di depan semua orang. Media meledak, cerita mereka jadi inspirasi bagi banyak pasangan senasib. Tapi perjalanan belum selesai, Andi harus hadapi keluarga besar yang pelan-pelan menerima, teman-teman lama yang mulai paham. Ajar pindah sepenuhnya, mereka resmi tinggal bersama sebagai keluarga. Arya dan Adira tumbuh dengan dua ayah yang penuh cinta, belajar nilai toleransi sejak kecil. Andi sering merenung malam hari, betapa menemukan bayi-bayi itu adalah berkah tersamar yang menyembuhkan luka identitasnya. Tahun-tahun berlalu cepat, Arya dan Adira sudah berusia 5 tahun, berlari riang di taman rumah baru mereka di pinggiran Jakarta, memanggil ayah Andi dan ayah Ajar dengan riang. Andi kini punya studio desain sendiri yang sukses, Ajar naik jabatan, keluarga besar dari Surabaya dan Bandung sering berkumpul, meski masih ada pandangan lama yang pelan-pelan luntur. Rina jadi bibi kesayangan, sering bawa hadiah. Suatu hari di pantai Ancol, saat matahari terbenam, Andi memeluk Ajar dari belakang sambil melihat anak-anak bermain pasir, bisik, "Terima kasih sudah pilih aku dan mereka." Ajar balas, "Kita pilih satu sama lain." Masyarakat berubah pelan, cerita mereka jadi buku motivasi kecil di komunitas. Andi sering bicara di seminar kecil tentang ayah gay di Indonesia, tekankan cinta tak kenal gender. Tapi dia tahu perjuangan belum selesai, tapi untuk keluarganya, semua sepadan. Saat melihat Arya dan Adira tidur nyenyak, Andi tersenyum, tahu dia bukan lagi pria kesepian yang sembunyi, tapi ayah yang bangga. Apakah seorang ayah gay bisa membesarkan anak dengan cinta yang sama baiknya seperti ayah heteroseksual? Benar atau salah?